Seorang hamba yang memiliki hati dengan penuh syukur, maka dia akan sangat paham, sangat yakin bahwa apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya semata-mata adalah pemberian dari Allah, adalah nikmat dari Allah, adalah anugerah dari Allah. Maka dia tidak akan mungkin mudah mencaci makinya, menghinanya, mengingkarinya, kufur kepadanya. Kenapa? Karena ini yang Allah berikan kepada kita. Ini dari Allah loh untuk kita. Sehingga dia akan menatap semua apapun yang dia dapatkan dalam hidupnya adalah bentuk pemberian dari Allah. Sehingga dia pandai merasakan di hati, Allah tidak akan mungkin mengecewakannya. Kita bisa lihat, setidaknya ada 3 dimensi syukur yang perlu kita hadirkan. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Ya. Bagaimana caranya? Tidak mengeluh dan tidak merasa kecewa. Apa yang Allah berikan, hadirkan, anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini adalah semua yang terbaik bagi kehidupan kita. Seorang hamba yang memiliki hati dengan penuh syukur, maka dia akan sangat paham, sangat yakin bahwa apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya semata-mata adalah pemberian dari Allah, adalah nikmat dari Allah, adalah anugerah dari Allah. Maka dia tidak akan mungkin mudah mencaci makinya, menghinanya, mengingkarinya, kufur kepadanya. Kenapa? Karena ini yang Allah berikan kepada kita. Ini dari Allah loh untuk kita. Sehingga dia akan menatap semua apapun yang dia dapatkan dalam hidupnya adalah bentuk pemberian dari Allah. Sehingga dia pandai merasakan di hati, Allah tidak akan mungkin mengecewakannya. Allah tidak akan mungkin menyakitinya. Allah tidak akan mungkin menzoliminya. Karena ini yang terbaik bagi dirinya. Maka nanti sikapnya, ya, seorang yang pandai bersyukur itu apapun yang Allah berikan kepadanya, baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, baik itu nikmat, baik itu musibah, baik itu kemudahan, baik itu kesulitan, maka dia akan tetap melihatnya dengan penuh rasa syukur dalam hati. Ini yang terbaik. Ya, syukur ketika diberikan nikmat. Dia tidak akan sombong. Dia tidak akan mengatakan ini semua gara-gara saya. Enggak. Dia enggak akan bilang ini gara-gara ikhtiar saya. Enggak. Tapi dia akan bilang bahwa apa yang dia dapatkan berupa nikmat itu, berupa kebahagiaan itu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala. Karirnya, jabatannya, hartanya, kedudukannya. Dia paham betul. Ini adalah pemberian dari Allah dan boleh jadi Allah yang sedang menitipkan kepada dirinya. Ya? Tidak akan sombong. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf ya, sombong, takabur, ujub gitu. Dengan pencapaian dalam pekerjaan, dalam karir, dalam aktivitas yang dia jalankan. Boleh jadi hilang rasa syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya ketika dia mendapatkan kebaikan, nikmat, bahagia, apapun itu, dia hanya kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, dari Engkau ya Allah. Engkau yang menitipkan kepada hamba ya Allah. Engkau yang memberinya kepada hamba. Begitupun sebaliknya, seorang hamba yang penuh rasa syukur di hatinya, ketika dia sedih, ketika dia kecewa, ketika dia gelisah, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan cobaan, dia tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang terjadi dalam dirinya ini adalah skenario terbaik yang Allah berikan kepadanya. Jadi di hatinya tetap penuh dengan rasa kesyukurannya kepada Allah. Maka apa sikap di awal agar dia bisa bersyukur dengan sesuatu yang menyedihkan dalam hidupnya? Sikapnya adalah ridho, menerima. Misal, hari ini kita di tengah pandemi, mohon maaf ya. Boleh jadi ada di antara sahabat, ayah bunda, bapak ibu yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan, ada yang harus diberhentikan, omset bisnisnya berkurang dan segala macam.
Kita kecewa wajar, kita gelisah wajar, tapi jangan berlebihan. Tetap hadirkan di hati, yakin betul bahwa ini adalah skenario terbaik dari Allah. Maka sikapnya apa? Ridho, menerima dulu, terima. Ahilman, bagaimana agar kita bisa menghadirkan sikap menerima ini? Kadang-kadang mungkin lisan mudah terima, tapi hati enggak, Ustaz. Hati susah, Ustaz. Caranya adalah berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tentu sesuai dengan prasangka hambanya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis kursinya, Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini di hati ini, itulah yang akan juga mengantarkan kebaikan dari Allah kepada kita. Maka hadirkan sikap-sikap terbaik, hadirkan prasangka yang baik kepada Allah. Jangan mengeluh, jangan kecewa berlebihan. Prasangka baik. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar bisa berprasangka baik? Kan susah, Hilman. Oke, caranya adalah yang pertama, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Karena ingat, dalam Al-Quran kita mendapatkan keterangan surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, di pertengahan ayat sampai ujungnya. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk padahal di mata Allah baik. Boleh jadi, bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu baik padahal di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayah, bunda, bapak, ibu, sahabat MRBJ TV yang dirahmati Allah, pahami, yakini bahwa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kehidupan kita. Jadi gimana? Terima prasangka baik bahwa ini adalah skenario terbaik dari Allah. Allah tidak akan mungkin menzolimi hambanya. Allah tidak akan mungkin menyakiti hambanya. Ada hikmah di balik musibah yang kita dapatkan saat ini. Maka yakin apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Hari ini kita yang berumah tangga misalnya, kita punya pasangan di rumah tangga kita. Bagaimanapun kekurangan pasangan kita, pahami, yakini bahwa itu adalah pasangan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti seorang suami akan menyadari di hatinya, ya, ketika menatap, memandang seorang istrinya akan penuh rasa syukur. Karena ini adalah istri yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Seorang istri menatap, memandang suaminya, maka akan hadir rasa cinta yang begitu mendalam. Karena ini adalah suami yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Ya. Teman-teman saya nih di Remisya yang boleh jadi belum menikah mungkin ya. Karena calonnya ditikung sama orang lain atau diambil sama orang lain. Boleh jadi sedih ketika dia bukan jodoh kita gitu ya. Ketika dia tidak ditakdirkan menjadi milik kita dalam artian di rumah tangga. Tapi percayalah bahwa boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan kita bertemu dengan dirinya, berjodoh dengan dirinya. Karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang boleh jadi lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Daripada dia yang tidak bersama dengan kita. Dan ini adalah keadaan terbaik. Ya. Gak usah galau berlebihan. Gak usah meratap, merana, dan putus asa berlebihan. Cukup. Karena dia sudah menikah dengan yang lain. Boleh jadi dia sudah bahagia, kok kita masih sakit aja gitu. Kok kita masih merana aja. Udah, terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Biarkan kemudian Allah merencanakan skenarionya dengan skenario terbaik sehingga Allah mendatangkan pengganti terbaik daripada dia yang tidak menjadi milik kita. Maka hadirkan hati yang penuh syukur. Syukur karena tetap ada kebaikan di situ. Yakin Allah punya skenario terbaik. Pekerjaan kita hari ini, maunya kita bekerja terus, maunya kita tidak ada pengurangan karyawan, maunya kita nggak di PHK, maunya kita nggak di rumah. Maunya begitu. Tapi yang terjadi apa? Harus kita menerima keadaan misalnya. Maka terima saja itu. Yakin ada skenario terbaik. Boleh jadi ini adalah kesempatan awal agar kita bisa merencanakan kesempatan-kesempatan lain dalam kehidupan kita. Yang boleh jadi punya alternatif dan peluang yang berbeda dari kemarin. Mungkin misalnya kita yang biasa bekerja ya profesional misalnya
itu sekarang mulai harus di PHK, harus diberhentikan. Mungkin ini adalah awal untuk merencanakan bisnis, merencanakan usaha, merencanakan jualan, jadi entrepreneur, jadi wira swasta dan segala macam. Boleh jadi ini adalah kesempatannya gitu. Maka nanti ada level yang kedua, kita harus yakin agar bisa berprasangka baik. Bagaimana caranya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama atau setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama atau setelah kesulitan ada kemudahan. Maka lanjutkan itu. Dan sampai pada titik kita meyakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban dalam kehidupan kita melebihi batas kemampuan kita. Maka syukur dengan hati, tidak mengeluh dan tidak merasa kecewa. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan diperlihatkan kembali gambar yang tadi, ya. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Mengucapkan kalimat thayyibah, sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Tidak luhlah, tidak ini enggak. Sekarang ganti kalimatnya. Alhamdulillah. Ya. Ketika mendapatkan kebaikan, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan sesuatu yang buruk gitu ya, maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi semuanya tetap menghadirkan kebaikan di dalamnya gitu. Kalimat hamdalah ini adalah kalimat yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanda seorang hamba bersyukur kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis ada dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan pahala Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ada dua kalimat ringan yang ringan di lisan diucapkan, ya, dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Di situ ada kalimat hamdalahnya, ya, ada kalimat hamdihinya. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dengan segala pujiannya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Keluar kalimatnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Bentuk syukur dengan lisan dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah. Bahkan kalau boleh kita mau mengamalkan, amalkan dua kalimat yang tadi. Yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah, berat dalam timbangan pahala Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Perhatikan, tidak ada 1 menit kita mengucapkannya. Hanya beberapa detik, tapi kita mendapatkan pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang ketiga, ini yang paling utama nih. Asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Mengoptimalkan ibadah dan amal soleh. Kita jadikan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur terbaik itu adalah saat kita bisa menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Hanya untuk sesuatu yang mengundang keridhaan Allah, karena itu adalah bentuk syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang pandai bersyukur tentu dia akan banyak mendapatkan kebaikan dalam hidup.